Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan, terutama untuk saya menyelesaikan tugas saya ini. Salawat beserta salam ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya adalah Muhammad Rifai Nasution, kelas TPI 5, semester 2, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi saya, yaitu kalimat. Oke, lanjut. Tanpa memperpanjang lagi, kita lanjutkan ke pembahasan. Yang pertama, apakah itu kalimat? Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titik nada. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, dan perasaan, perkataan, atau linguistik. Pola kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Kalimat dasar berpola SP. Contohnya, mereka sedang berenang. Subjeknya adalah mereka dan predikatnya adalah berenang. Dan pola yang kedua adalah kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Misalnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Nomor 3, kalimat dasar berpola SPPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Misalnya, anaknya beternak ayam. Selanjutnya, kalimat dasar berpola SPOPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Misalnya, dia mengirimi saya surat. Selanjutnya, kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Misalnya, dia mengirimi misalnya, mereka berasal dari Surabaya. Dan terakhir adalah kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Misalnya, kami masukkan pakaian ke dalam lemari. Seterusnya adalah jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat menurut bentuknya adalah 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa. Contoh kalimat tunggal adalah sebagai berikut. Ayah sedang tidur. Contoh selanjutnya adalah semua barang-barang berserakan di kamar tidur ayah, dan sebagainya. Kalimat tunggal memiliki fungsi kalimat kata kerja untuk memberikan kalimat predikat dengan hanya kata kerja setelah kata subjek. Nomor fungsi yang kedua adalah kalimat kata sifat untuk memberikan kalimat predikat dengan hanya kata sifat setelah kata subjek. Jenis-jenis kalimat yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Contohnya adalah ayah dan ibu sedang membuat masakan soto Banjar karena hidangan ini adalah makanan favorit mereka. Kalimat majemuk memiliki beberapa jenis. Kalimat ini dibedakan menjadi
kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara merupakan kalimat majemuk yang memiliki tingkatan klausa yang sama atau sederajat. Contohnya adalah ayah membaca koran lalu minum kopi di teras rumah. Dan kalimat menyebut bertingkat adalah kalimat menyebut yang memiliki tingkatan antara klausa satu dengan klausa lainnya tidak seimbang. Contoh dari kalimat menyebut bertingkat adalah ketika saya menyimak gagasan yang Anda bicarakan, saya tertarik dengan hal tersebut. Dan sebagainya. Kalimat menyebut campuran. Kalimat menyebut campuran adalah kalimat yang memiliki klausa sebanyak 3 atau lebih, tetapi klausa tersebut dihubungkan secara subordinatif dan konjunktif. Contoh kalimat majemuk campuran adalah Dina berangkat ke sekolah dan adik tetap pergi ke pasar meskipun panas di siang hari ini semakin terik. Jenis kalimat aktif dan pasif. Kalimat juga dibedakan menjadi kalimat aktif dan pasif. 1. Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya kata kerja aktif. Ciri-ciri kalimat aktif adalah predikatnya cenderung memiliki imbuhan me atau ber. Dan pada kalimat aktif, imbuhan me atau ber cenderung mengikat predikat yang menggambarkan suatu tindakan ataupun pekerjaan dalam sebuah kalimat. Contohnya adalah kakak membaca buku, ibu memasak sayur terong di dapur, dan sebagainya. Kalimat aktif dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama adalah kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang melibatkan unsur objek di dalamnya. Ciri-cirinya adalah harus melibatkan umur objek di dalamnya. 2. Berpola subjek predikat objek. Dapat diubah ke dalam kalimat bentuk kalimat pasif. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Dia memanjat pohon dan saya membaca buku dan sebagainya. Kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak memerlukan keberadaan objek di dalamnya. Sebagai penggantinya, unsur keterangan atau pelengkap yang menjadi unsur tambahan pada kalimat ini. Ciri-ciri kalimat ini adalah tidak memerlukan umur objek. Kedua, berpola subjek predikat pelengkap atau subjek predikat keterangan. Dan yang ketiga adalah tidak dapat diganti ke dalam kalimat pasif. Kalimat aktif semi-transitif. Kalimat aktif ini adalah kalimat aktif yang tidak bisa diikuti unsur objek dan hanya dapat diikuti oleh unsur pelengkap saja. Ciri-ciri kalimat ini adalah tidak memerlukan unsur objek, berpola subjek, predikat, dan pelengkap, tidak dapat diubah ke dalam kalimat pasif. Yang selanjutnya adalah kalimat aktif dwi-transitif. Kalimat aktif dwi-transitif merupakan kalimat aktif yang mengandung objek dan pelengkap sekaligus. Ciri-cirinya adalah mempunyai objek dan pelengkap sekaligus, berpola subjek, predikat, objek, pelengkap, dan yang terakhir dapat diganti ke dalam kalimat pasif. 2. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai yaitu pekerjaan, tindakan, atau aktivitas. Subjek pada kalimat pasif berada sebelum predikatnya. Kalimat pasif ini merupakan kebalikan dari kalimat aktif. Berikut adalah ciri-cirinya.
Ciri-cirinya adalah subjeknya sebagai penerima perlakuan, predikatnya berimbuhan di, ter, ke, an, atau terkan. Ciri-ciri yang ketiga adalah predikatnya berupa predikat personal atau kata ganti orang. Objek pada kalimat pasif merupakan subjek pada kalimat aktif. Dan biasanya ditandai dengan adanya kata-kata oleh dan dengan. Contoh kalimat pasif yaitu satu, buah mangga dipetik oleh ibu. Contoh yang kedua, buku ayah dipinjam oleh ibu, dan sebagainya. Kemudian jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Jenis kalimat berdasarkan pengucapan adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menggambarkan ucapan atau perintah. Contohnya adalah sebagai berikut. Ibu berkata, sayang hari ini kita makan buah yuk. Contoh yang kedua adalah kakak, ajarkan aku matematika kak, dan sebagainya. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mendeskripsikan ucapan kembali dari seseorang. Contohnya adalah, Bu Guru berkata bahwa saya harus bekerja cerdas agar saya dapat menjadi orang yang sukses. Contoh yang kedua, mereka berkata bahwa semua yang memiliki hak untuk berkarya sesuai jalurnya masing-masing. Jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah salah satu kalimat yang berguna untuk memberi perintah kepada orang lain dalam menjalankan sesuatu. Contohnya adalah, silakan Anda meninggalkan ruangan ini. Contoh yang kedua, jangan memberi contekan saat ujian, dan sebagainya. Kedua adalah kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang ditandai dengan tanda tanya dan memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dari orang lain. Contohnya, apakah seorang perempuan wajib menuntut ilmu sampai S3? Contoh yang kedua adalah, bagaimana dengan Anda ke depannya? Jika Anda sudah belajar maksimal namun belum memuaskan. Dan contoh kalimat yang ketiga adalah kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang digunakan untuk memberi informasi kepada orang lain. Contoh kalimat ini adalah, kita harus melakukan sesuatu agar sampah dedaunan tidak berserakan kembali di halaman rumah. Dan yang seterusnya adalah kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan seseorang dengan kata lain antara senang, kagum, bahkan terkejut. Berikut adalah contohnya, yaitu, cantik sekali Anda pada hari ini. Yang kedua adalah, saya kagum dengan cara Anda, dan seterusnya. Syarat-syarat kalimat. Syarat-syarat kalimat yaitu ada dua, yaitu adanya unsur predikat dan permutasi unsur kalimat. Umumnya kalimat bahasa Indonesia berpredikat verba. Perhatikan seperti contoh berikut ini. Anak itu belajar dan orang itu menulis surat. Unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat seperti yang telah saya sebutkan tadi adalah kalimat yaitu unsur-unsur kalimat yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan.
masing-masing unsur tersebut memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu ciri unsur subjek adalah merupakan unsur inti atau pokok dalam kalimat di samping predikat. Dan ciri unsur predikat adalah merupakan unsur utama di samping subjek kalimat. Dan ciri-ciri objek adalah merupakan unsur kalimat yang diperlawankan dengan subjek. Dan yang seterusnya adalah kalimat efektif. Pada bahasa seperti Keraf 1989, Ridwan dan kawan-kawan menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca, seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulisnya. Selanjutnya, Keraf 1980 menyatakan bahwa ada 6 ciri utama dalam kalimat efektif, yaitu nomor 1 adalah kesatuan gagasan, 2 kepaduan, 3 kesejajaran atau paralelisme, dan yang keempat adalah penekanan, kelima kebenaran, dan yang terakhir adalah variasi. Mungkin sekian presentasi dari hasil materi saya tentang kalimat. Atas kesalahan maupun kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.